Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Islami, NPM 18570510. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah pemrosesan dan terdistribusi. Ini soalnya, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 kelebihan dan kekurangan centralized data center dan distributed data center. Yang 1B, sebutkan dan jelaskan jenis virtualization dalam data center. Ya. Nomor 1A langsung saja. Centralized data center. Kelebihannya tidak membutuhkan biaya operasional tinggi untuk membangun sebuah dedicated server tambahan. Maintenance lebih mudah dilakukan karena basis data hanya berlokasi pada satu tempat saja. Proses update data dan juga informasi di dalam basis data akan menjadi lebih cepat dan dapat mencegah terjadinya miskomunikasi. Namun kekurangannya memerlukan kapasitas hard disk yang besar. Apabila server gangguan, maka seluruh aktivitas akan memiliki gangguan. Perbaikan pada server bisa menyebabkan fitur-fitur server menjadi terkendala. Ya, karena pada server centralized data center hanya menggunakan satu server seperti ini. Di tengah-tengah ini gambarnya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Memang perlu memiliki hard disk yang besar karena hanya menggunakan satu server. Seperti ini contoh gambarnya. Nah, kita bandingkan dengan distributed data center. Distributed data center kelebihannya tidak bergantung pada server basis data pusat. Akses informasi menjadi lebih cepat, terutama ketika terjadi lalu lintas data yang padat. Informasi juga data sifatnya lokal akan lebih mudah diakses. Server atau database pusat bekerja lebih efisien karena seperti yang kita lihat di sini, lebih efisien karena data servernya lebih terbagi-bagi sehingga tidak dibebani di satu tempat. Kekurangannya, biaya implementasi yang tinggi, biaya operasional seperti listrik dan juga maintenance jaringannya tinggi, dan hanya cocok digunakan pada perusahaan yang sangat besar dan memiliki kebutuhan yang tinggi seperti perbankan. Nah, ini kita lihat gambarnya seperti ini kira-kira. Beda dengan centralized tadi, kalau ini data centernya dibagi-bagi lagi, tidak hanya di tengah atau tidak hanya di satu tempat. 1B sekarang. Jenis-jenis virtualisasi, ada virtualized storage, yaitu yang menyediakan media penyimpanan atau storage yang terisolasi atau terpisah dari resource fisik, aman dan mudah dalam failover dan backup, dengan menawarkan fleksibilitas di mana user bisa mengakses storage kapanpun dan dimanapun. Lalu ada virtualisasi network, yaitu proses penggabungan network hardware dan software ke dalam satu virtual unit network server yang menyediakan kontainer yang berfungsi seperti halnya perangkat network fisik. Selanjutnya ada virtualisasi desktop, teknologi software yang memisahkan desktop environment dan aplikasi desktop yang terinstall dengan resource fisik ketika diakses oleh user. Biasanya digunakan berbarengan dengan virtualisasi aplikasi dan user profile management system, atau yang lebih dikenal dengan virtualisasi user, di mana dalam satu komputer bisa diakses oleh ratusan user dalam satu waktu tanpa mengganggu satu sama lain. Lalu ada virtualisasi server, yaitu penggunaan teknologi virtualisasi dengan tujuan mencegah resource fisik server ke dalam beberapa virtual server yang nantinya akan diinstal berbagai macam sistem operasi sesuai kebutuhan, atau bisa juga virtual server ini dijual atau disewakan oleh pihak hosting. Yang terakhir adalah virtualisasi aplikasi, di mana memungkinkan untuk menjalankan sebuah aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Bahkan bisa menjalankannya dengan remote menggunakan web interface atau cloud interface. Pada dasarnya aplikasi akan dibungkus ke dalam sebuah runtime environment atau seperti virtual machine, dan ketika aplikasi dijalankan, aplikasi tersebut berjalan di atas virtual environment yang telah dibundle bersamanya, menjadikan aplikasi portable. Virtual environment akan berjalan di atas sistem operasi dan aplikasi berjalan di atas virtual environment sehingga aplikasi benar-benar terisolasi dari
OS fisik. Sekarang ke nomor 2A, sebutkan dan jelaskan minimal masing-masing 3 perbedaan dan persamaan arsitektur client server peer-to-peer. Yang B, apa yang dimaksud dengan komunikasi data asinkronus dan sinkronus? Ini saja nomor 2A, client server dan peer-to-peer. Dari persamaannya kita lihat persamaannya yaitu kumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak jauh berbeda dan dapat saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan lainnya. Perbedaannya, pada client server hanya pengguna yang dapat izin dari server yang dapat mengakses jaringan. Penyimpanan file terpusat, keamanan diatur terpusat oleh server, penginstalan dan pemeliharaan lebih rumit. Nah, sekarang peer-to-peer persamaannya tadi sama, sekumpulan komputer saling terkoneksi dengan media transmisi yang tidak jauh berbeda dan saling memindahkan serta mengirim file dari komputer satu dengan lainnya. Perbedaannya, setiap pengguna dapat berhubungan ke jaringan tempat penyimpanan file tidak terpusat, keamanan diatur oleh setiap pengguna, penginstalan dan pemeliharaan dilakukan dengan cara yang mudah. Nah, ini kurang penggambarannya. Ini client server dengan namanya di sini ada satu server dan yang lainnya adalah komputer lain atau klien. Dimana di sini akan terhubung ke satu server saja. Sedangkan di peer-to-peer satu komputer dengan komputer lain itu bisa jadi server, tidak terpusat di satu server saja seperti client server ini. Nomor 2B yaitu asinkronus atau komunikasi online tidak langsung. Ialah mediasi komputer dan layanan daring dengan terlaksananya komunikasi yang dilakukan secara tunda dengan menggunakan media seperti email, forum, dan membaca dan menulis dokumen melalui World Wide Web. Nah, ini contohnya. Ini penggambarannya kurang lebih dikirim stop data start stop data start receiver. Jadi dari saat dikirim tidak langsung sampai ke receiver. Selanjutnya ada sinkronus atau komunikasi online langsung. Ialah mediasi komputer dan layanan daring dalam pelaksanaan komunikasi yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan media seperti video call dan chat. Nah, ini gambarnya dari sender, data langsung masuk ke receiver. Nomor 3. Yang A, sebutkan jelaskan jenis-jenis topologi dalam jaringan distribute data proses. Yang B, jelaskan dan gambarkan cara kerja modem dalam komunikasi data. Topologi dibagi dua, yaitu topologi fisik ada bus, star, ring, tree, dan mesh. Topologi logik ada talk, local talk, token ring. Nah, ini topologi bus, topologi yang dimana semua perangkat keras terhubung melalui kabel tunggal yang kedua ujungnya tidak tertutup dan masing ujungnya menggunakan perangkat terminator. Jika alamat perangkat sesuai dengan alamat dari informasi yang dikirim, maka informasi diterima dan diproses. Jika tidak, akan diabaikan. Ini penggambarannya. Topologi bus. Topologi star. Terdapat perangkat pengendali yang berfungsi sebagai pengatur dan pengendali komunikasi data. Sedangkan perangkat lain terhubung dengan perangkat pengendali sehingga pengirim data akan melalui perangkat pengendali. Nah, seperti ini kira-kira penggambarannya. Yang ketiga ada topologi ring, di mana setiap perangkat dihubungkan sehingga berbentuk lingkaran. Setiap proses yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh perangkat jika sesuai maka informasinya diproses, sedangkan jika tidak maka diabaikan. Nah, ini seperti ini gambarnya seperti lingkaran. Lalu ada local talk tadi, jaringan yang dikembangkan oleh level komputer Inc. untuk komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan local talk disebut CSMACA. Local talk menggunakan kabel TP khusus yang digunakan untuk menghubungkan deretan komputer melalui port serial dan kecepatan yang didapat hanya 230
kilobyte per second. Lalu ada token ring, sebuah sinyal token berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju komputer lain. Jika pada persinggahan di salah satu komputer ternyata data yang ditransmisikan, token akan mengangkutnya ke tempat di mana data itu dituju. Token bergerak terus untuk saling mengkoneksikan di antara masing-masing komputer. Nomor 3B, cara kerja modem. Modem bertugas merubah data dalam bentuk analog dan digital saat disambung ke kabel telepon untuk kemudian digunakan berinternet. Jika komputer mengupload atau mengirim data, maka informasi dari komputer dalam bentuk digital akan diubah oleh modem tersebut menjadi analog untuk dikirimkan melalui kabel telepon atau media lain. Lalu saat data atau informasi analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data yang tadi analog menjadi digital sehingga diproses oleh komputer tujuan. Begitu pula saat kita mendownload data atau file, data tersebut merupakan data analog saat berada di kabel telepon, namun saat masuk ke komputer, modem akan seketika mengubahnya menjadi bentuk digital agar bisa ditampilkan. Hal inilah yang memungkinkan komputer-komputer di internet berbagai belahan dunia bisa berinteraksi satu sama lain. Nah, seperti ini kira-kira penggambarannya dari source ke transmitter, transmission system, receiver, dan destination. Ya, seperti ini penggambaran caranya. Lalu nomor 4. Terakhir, nomor 4A. Apakah peranan keamanan data dalam proses pemrosesan data terdistribusi? B. Apakah yang dimaksud dengan enkripsi, private key, dan public key? Berikan ilustrasi menggunakan enkripsi data pada pengiriman pesan. Ya. Dan kita nomor 4A. Peranan keamanan dalam pemrosesan data terdistribusi, yaitu ada melindungi data dan informasi dari pengungkapan oleh orang yang tidak berwenang, menyediakan data dan informasi bagi pihak yang berwenang menggunakannya, dan yang terakhir membatasi akses informasi dan sumber daya untuk hanya user yang memiliki hak akses. Nomor 4B, enkripsi, yaitu metode yang digunakan untuk mengkodekan data sedemikian rupa sehingga informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dekripsi oleh proses enkripsi kebalikannya, yaitu public key. Kunci atau yang bahasa Indonesia kunci publik adalah kunci yang disembunyikan atau boleh diketahui oleh orang lain dan digunakan dalam proses enkripsi. Sedangkan private key atau dalam bahasa kunci privat adalah kunci rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain dan digunakan dalam proses dekripsi. Ini perbedaannya. Kalau tadi kunci publik ini tidak disembunyikan dan boleh digunakan, dan kalau privat itu rahasia dan hanya diketahui oleh si pembuat. Nomor 4C, kira-kira inilah ilustrasi enkripsi pada pengiriman pesan. Jadi di sini ada Bob ingin mengirim pesan ke Alice. Pesan yang dikirim Bob adalah "Hello Alice". Maka saat pesan dikirim, pesan dienkripsi dulu. Lalu di sini saat ini enkripsinya. Nah, disinilah public key itu digunakan saat di sini. Lalu diterima oleh Alice. Saat diterima akan dideskripsikan dulu, dan disinilah private key tadi yang hanya diketahui oleh Bob. Ini hanya diketahui oleh pembuat pesan tadi, deskripsi private key-nya. Lalu setelah didekripsi, baru dikembalikan lagi menjadi pesan diterima oleh Alice, yaitu "Hello Alice". Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.